Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pada hari ini saya akan mengajak teman-teman untuk menikmati fasilitas yang diberikan oleh pemerintah Jepang untuk warganya, yaitu taman. Taman ini di Jepang layaknya mungkin tempat yang wajib untuk dibuat ketika ada perumahan ataupun tempat tinggal warga yang padat. Biasanya di dekat situ pasti disediakan ataupun dibuat taman untuk warganya supaya masih tetap bisa berolahraga dengan nyaman walaupun di tempat yang sederhana tanpa mengeluarkan uang ataupun dengan membayarnya, seperti itu. Namun ada yang spesial dari taman ini, yaitu ada jalan menuju taman. Entah ini menuju taman ataupun entah ini jalan yang disediakan untuk masyarakatnya supaya tetap bisa pergi dengan nyaman walaupun tanpa menggunakan kendaraan, seperti itu. Cuman jalan ini sangatlah spesial karena panjangnya lebih dari 2 km. Namun praktis sekali untuk kita menuju ke tempat-tempat seperti McDonald atau supermarket ataupun ya sekedar berjalan-jalan saja tanpa takut ada kendaraan lewat ataupun mobil motor yang lalu lalang. Pasti tidak hanya disediakan tempat untuk sekedar berjalan kaki, namun tempat ini dibuat sebagus mungkin, seindah mungkin supaya orang-orang yang melewati atau melalui jalan itu bisa nyaman dan bisa melepaskan rasa lelahnya di situ dengan melihat pemandangan yang indah. Namun pada kesempatan kali ini karena dari tempat ini menuju ke ujung jalan yang akan kita lalui ini berlawanan dengan cahaya, maka nanti saya akan ambil dari arah sebaliknya. Oke, inilah ujung dari taman yang tadi kita kunjungi, dan dari sinilah tempat menuju ke taman tadi yang disediakan oleh pemerintah Jepang supaya para pejalan kaki bisa berjalan kaki dengan nyaman. Namun jalan ini juga diperuntukkan untuk para pengendara sepeda ontel. Jadi dari sini kita akan menikmati tempat yang disediakan oleh pemerintah Jepang untuk warganya supaya tetap bisa berolahraga dengan nyaman. Dan jalan yang kurang lebih panjangnya 2 km ini bebas untuk berjalan kaki tanpa hambatan pengendara sepeda motor ataupun mobil. Namun selain untuk berjalan kaki, tempat ini juga bisa dilalui oleh para pengendara sepeda ontel, seperti itu. Dan di sini banyak disediakan fasilitas-fasilitas umum terkhusus untuk para kakek-kakek dan nenek-nenek supaya tetap bisa berolahraga. Dengan adanya tempat-tempat seperti ini, mereka bisa terbantu untuk bisa berolahraga. Dan tentunya untuk bisa menikmati tempat atau fasilitas yang kita akan lihat ini tidak dibungut biaya sepeser pun, alias gratis, seperti itu ya. Bisa kita lihat tempatnya juga bersih, sampahnya paling sampah-sampah dedaunan, dan itu ya sampah yang diakibatkan oleh pohon-pohon di sekitar sini, bukan dari orang-orang yang menikmati tempat ini. Karena warganya juga tertib ya, pemerintah Jepang juga tidak sulit untuk menyediakan tempat-tempat seperti ini.
dari jalan ini juga tidak sulit untuk ke tempat-tempat seperti kafe. Wow. Dan ada karya-karya seni yang dipajang di sekitar sini juga, terutama patung-patung. Sangat enak sekali bisa bila mana bisa tinggal di tempat di dekat taman ini atau di dekat tempat ini. Setidaknya kita bisa kapanpun sesuka hati menikmati tempat ini untuk sekedar hanya berjalan kaki ataupun ya menikmati udara segar di sekitar sini, seperti halnya orang-orang ini. Jalan ini sebenarnya tidak jauh juga dari jalan raya ataupun jalan besar yang dilalui mobil-mobil. Namun kita cukup bisa menikmati tempat ini dengan nyaman karena di Jepang ini pejalan kaki itu diutamakan untuk supaya jalan terlebih dahulu daripada mobil. Jadi semisal kita melalui jalan besar seperti ini. Wow, apa ini? Sepertinya rute yang tadi kita lewati ditulis juga di peta ini. Ada mungkin ada tulisannya temanya apa gitu, cuman saya nggak bisa baca itu. Kebetulan nggak ada mobil, jadi kita bisa lewat saja. Nggak ada lampu merahnya di sini. Jadi kapanpun bisa kita menyuruh berhenti mobil ataupun motor yang lewat supaya kita diprioritaskan untuk jalan terlebih dahulu. Baru sekitar 5 menit kita jalan dan ini masih sangat-sangat jauh. Ini sangat-sangat diperlukan di Indonesia supaya menumbuhkan minat masyarakat kita untuk tetap bisa ini hanya untuk Citensha sama Surya buat orang jalan kaki. Bisa kita lihat dari tadi, dari tempat ini juga banyak sekali gedung-gedung tinggi. Itu bukanlah perkantoran ataupun apa, cuman sebagian besar adalah apartemen ataupun tempat tinggal masyarakat Jepang. Jadi beruntung sekali yang bisa tinggal di dekat tempat ini, bisa olahraga setiap saat. Dan banyak juga tempat-tempat seperti ini, walaupun ini kayaknya sudah tidak berfungsi, namun untuk tempat minum seperti itu tinggal muter. Wow. Dilarang berisik ya, karena di sekitar sini mungkin banyak bayi. Banyak sekali disediakan tempat duduk untuk beristirahat kalau misalkan capek. Jadi sangat-sangat nyaman sekali untuk kita bisa berolahraga di sini. Sama biasanya tempat-tempat tertentu yang sekiranya tidak boleh berisik juga dipasangi peringatan seperti itu. Ini disuruh lihat kanan kiri kayaknya. Bisa kita dengarkan deru-deru dari suara knalpot mobil sport yang menandakan kita tidak jauh dari jalan raya ataupun jalan utama.
sepertinya tadi ada nenek-nenek yang biasa membersihkan tempat sekitar sini dengan mengambil dedaunan yang sudah gugur, dimasukkan ke kantong plastik, dijadikan sebagai sampah yang bisa didaur ulang ataupun muerogomi. Dan tidak jarang juga ini karya-karya seni yang keren, simple, tapi cukup keren lah untuk dinikmati. Wow, keren bukan? Walaupun sederhana, cuman bagus banget. Ini masih berjalan kurang lebih 9 menit, tapi ya cukup enak lah buat dinikmatin jalan kaki. Sebenarnya kita banyak sekali melewati jalan yang dilalui mobil ataupun sepeda motor, namun tidak usah khawatir, kita tidak bakalan terhambat jalan kakinya ataupun jalan-jalannya, karena kita pasti diutamakan karena kita pejalan kaki supaya lewat terlebih dahulu. Seperti ini, ada mobil yang lewat juga, cuman ya saya tidak mau mengambil mobilnya karena dilarang kita mengambil gambar tanpa izin yang punya. Wow, dari sini keren banget. Merah-merahnya. Tadi di sebelah kiri kita sudah melewati taman. Di sebelah kanan juga kita melewati taman lagi. Jadi sangat banyak sekali tempat yang disediakan oleh pemerintah Jepang untuk warganya supaya tetap bisa hidup sehat dengan rutinitas padat di hari kerjanya seperti itu. Dan biasanya kerennya seperti ini. Di dekat-dekat taman biasanya disediakan toilet. Nah, kebetulan saya juga mau kencing, mau ke toilet terlebih dahulu. Keren lah pokoknya. Dan nggak ada yang namanya kita harus ngisi uang 1.000, 2.000. Kita cukup hanya membersihkan tempat yang sudah kita kotori seperti itu. Kencing dulu, kita akan lanjut perjalanan kita menikmati tempat yang disediakan untuk pejalan kaki oleh pemerintah Jepang. Lanjut, sudah selesai kencing. Wow, cukup indah bukan bagi masyarakat kita, bagi mata kita yang orang dari Indonesia. Jarang sekali di Indonesia kita bisa melihat tempat seperti ini. Ya, selain ini memang musimnya daun-daun berubah warna menjadi merah. Tapi tidak itu juga. Lebih tepatnya yang saya ingin sampaikan, tempat yang disediakan oleh pemerintah untuk masyarakatnya supaya tetap bisa hidup sehat. Keren bukan? Bisa ambil sini, kita menyeberangi jalan yang dilalui mobil, tapi disediakan juga jalan yang disediakan tanpa hambatan ataupun jalan terowongan. Sangat-sangat nyaman sekali, bisa jalan-jalan, bisa melepas rasa capek setelah rutinitas kerja. Tempat-tempat seperti inilah yang diperlukan untuk para kita pekerja di pabrik seperti itu.
Uhuhu. Dan ini kalau malam lampu-lampunya ini nyala, karena saya juga sempat pernah jalan di malam hari di daerah sini. Saya suka sekali, saya sudah lupa jalan-jalan di tempat ini sudah berapa kali, itu sudah lupa saking nyamannya, karena saya juga suka ya jogging ataupun sekedar jalan kaki seperti itu, olahraga ringan. Jadi ya saya berulang kali melewati jalan ini seperti ini. Mobil udah lewat, cuman kita di apa namanya, disediakan jalan terlebih dahulu supaya para pejalan kaki itu bisa jalan dengan nyaman. Pejalan kaki itu diutamakan di Jepang, jadi enak. Sebenarnya di mana-mana sebenarnya diutamakan, tapi banyak juga orang-orang yang nggak respect sama para pejalan kaki, pengendara mobil, pengendara motor yang juga mereka buru-buru mungkin, tapi mereka tidak respect untuk para pejalan kakinya. Wow. Ada taman bermain juga. Dan jaraknya tidak jauh dari tempat tadi saya buang air kecil. Di sana juga ada taman yang lumayan luas. Di sini juga disediakan taman yang lumayan nyaman juga untuk berolahraga seperti itu. Enak juga bisa berjalan-jalan dengan pasangannya di tempat yang nyaman seperti ini. Wuhu. Bisa duduk di sini, bisa ngadem, bisa kita makan, nggak dilarang makan juga kita di sini. Jadi tetap bisa menikmati suasana nyamannya, walaupun kita makan, walaupun kita sambil makan seperti itu. Kita bisa lihat beberapa orang yang mencoba berolahraga supaya badannya tetap bugar, sehat, walafiat. Keren bro. Sebentar lagi kita sampai di taman yang tadi. Berarti kurang lebih 20 menit mungkin kita jalan cepet ya. 20 menit, 30 menitan lah. Di sana juga masih bisa sebenarnya buat jalan-jalan, cuman sudah masuk wilayah mobil ya. Kita masuk ke tamannya, disambut dengan kuning-kuningnya dedaunan. Sangat nyaman sekali untuk para pejalan kaki. Begitu pedulinya pemerintah Jepang, begitu seriusnya pemerintah Jepang menyediakan fasilitas-fasilitas untuk warganya supaya tetap bisa berolahraga di tengah rutinitas mungkin kerja. Dan barangkali ada tempat kerja yang melewati tempat ini juga bisa jalan kaki, nggak usah pakai sepeda motor ataupun mobil, bisa di sini. Bisa sangat nyaman sekali. Wow.
bisa kita saksikan tempat untuk anak-anak bermain, anak-anak sekedar ya bermain-main sama teman-temannya. Di sini sangat disediakan tempat-tempat seperti itu di Jepang ya. Jadi anak-anak juga bisa lepas dari gadget ataupun smartphone yang biasanya dipegang di zaman sekarang. Bisa kita lihat suasana di sekitar sini. Dengan banyaknya anak-anak yang bermain di tempat ini menandakan mereka juga nyaman berada di tempat ini. Oke, mungkin kalau ini tempat di sini juga disediakan tempat olahraga sederhana. Ini sebenarnya bukan sederhana sih, lebih tepatnya keren buat refleksi kaki ya. Dan selain disediakan tempat refleksi kakinya, di sini juga disediakan petunjuknya untuk menggunakan tempat ini atau untuk menggunakan fasilitas ini. Jadi ya keren lah. Kelihatannya sederhana, cuman ini sangat bagus sekali untuk kesehatan. Jadi disediakan juga untuk petunjuk penggunaan alat ini, sehingga orang yang baru pertama kali datang ke tempat ini mereka langsung tahu oh caranya seperti ini, cara memakainya seperti ini. Jadi ya keren sekali. Ini taman loh, bukan tempat gym atau apa, tapi bisa kita lihat tadi setelah saya mengambil gambar di sana, sekarang ada orang yang memakainya. Kayak disediakan juga petunjuk pemakaian fasilitas ini, sehingga ya bisa digunakan tanpa kita tebak-tebak gitu. Nggak apa-apa, ini juga bisa, cuman ini petunjuk pemakaian sudah luntur, tapi di balik sini ada buat pull up, buat meregangkan otot-otot capek. Di sini juga disediakan untuk kalau di kita itu ngeluk boyok ya, ngeluk boyok ataupun untuk merilekskan otot-otot sekitar pinggang seperti itu. Nah, ini juga ngeluk boyok juga untuk mengkertek-kertek punggung kita biasanya. Ini wow, lihat lega sekali kan sebenarnya bisa seperti ini. Saya juga sering pakai ini. Oh, ini buat olahraga sekaligus melatih konsentrasi kita. Ini ada lubangnya seperti ini. Ini nanti diarahkan untuk melewati besi-besi, ada 3 kalau nggak salah. Nah, kalau kita berkonsentrasi, kita bisa melewati ini dengan cepat. Kayak anak TK. Tapi keren sih, karena ini disediakan sebenarnya diutamakan untuk para kakek-kakek, nenek-nenek lansia di Jepang, karena banyaknya juga lansia di Jepang ini, sehingga ya mungkin pemerintah Jepang lebih serius untuk memfasilitasi mereka untuk berolahraga. Terima kasih. Saya juga tertarik mencobanya. Ini sangat enak sekali di kaki. Yang ini juga sangat nyaman sekali.